Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel receh saya. Kebetulan saya masih di Sisel ini, entah untuk terakhir kali atau nanti balik lagi nggak tahu karena saya bulan depan udah cuti ya. Tapi sebelum saya balik, saya mau sedikit berbagi informasi dulu. Sekarang saya nggak mancing, nggak pergi jalan-jalan, tapi mau berbagi cerita sama kawan-kawan yang siapa tahu ada kawan-kawan yang berencana mau kerja di Sisel atau mau jalan-jalan berwisata ke Sisel. Jadi sedikit cerita nih tentang Sel ini. Luasnya ini karena ini negara kecil ya, terletak di Afrika bagian timur. Dia itu bertetangga dengan Madagaskar atau Mauritius, terus Reunion ya. Sekitar luasnya pun nggak terlalu luas, sekitar 460 km persegi aja Sisel ini, dengan jumlah pulaunya yang nggak nyampe 200 ya, sekitar 115 atau ya, yang kalau yang nggak yang terhitungnya. Nah, dan populasinya juga untuk seluruhnya itu cuma 99.948 sekian lah populasinya semua penduduk di sini. Nah, Sisel ini eh, ibu kotanya itu namanya Victoria. Tapi jangan bayangkan ibu kota itu besar ya atau rame sekali semua ada di situ. Di sini hanya kecil saja. Kalau di kita mah seperti di kecamatan lah begitu ya. Tapi sangat jangan dibandingkan sama di kita, karena di kita mah satu desa aja bisa satu negara Sisel ini luasnya. Kalau di sini sangat kecil. Dari ujung ke ujung paling ya sekitar setengah jaman udah kita bisa keliling tuh. Udah bisa ke obok-obok semua ya. Negara di sini walaupun kecil tapi sangat taat aturan ya. Dan mungkin karena kecil itu. Jadi warganya sedikit, jadi mereka itu sangat taat sekali sama peraturan di sini. Dan mereka dengan sabar antri, nggak pernah ya saling mendahului. Terus untuk mengurus apapun di sini sangat mudah. Seperti kita mau buat SIM, kita udah punya SIM Indonesia, di sini hanya dikenakan 500.000 saja, 500 rupiah ya orang-orang kalau uang lokal. Hanya perlu menyiapkan paspor, terus SIM Indonesia kita, terus kita bawa ke license authority-nya di Sisel ini, terus mereka nelpon ke konsulat Indonesia konsulat, entah di Madagaskar, entah di Nairobi. Ketika mereka udah oke, langsung kita diurus pada saat itu juga ya. Kita tunggu 1 jam, kita foto, langsung jadi 500 rupiah saja. Begitupun kita kalau membuat ID ya, ID pun sama, hanya 1 jam saja sudah cukup, hanya menyelipkan GOP, permit ya, terus paspor. Kita buat ID sini, ID kode Sisel ya. Nah, 1 jam saja sudah jadi, hanya 500 saja. Jadi tidak ada ribet seperti di kita, harus banyak sekali birokrasi persyaratan apa di sini enggak. Di sini sangat mudah ya kalau kita mau mengurusnya. Terus tentang bahasanya, bahasa di sini ada 3 yang umum digunakan di sini. Yang pertama itu Creole, bahasa original sini ya, bahasa orang lokal sini. Terus yang kedua itu British ya, Inggris. Yang ketiga itu Prancis. Jadi karena memang Sisel ini dulunya itu jajahan Britania Raya ya, itu termasuk Prancis, Portugis juga mungkin pernah masuk sini. Nah, jadi si negaranya itu udah republik sebenarnya, karena udah merdeka ya. Merdekanya itu sekitar 76 tahun 76, 1976. Ya, mata uangnya itu mata uang rupi, sama India ya, karena memang di sini India itu banyak sekali yang datang ke sini untuk untuk bekerja atau membuka usaha di sini.
Jadi sedikit banyaknya itu sudah terkontaminasi lah sama India, sama budaya India gitu. Eh, Termasuk makanannya, masakannya kan, termasuk gaya-gaya rumahnya itu udah ini gaya-gaya orang India. Terus cuaca di sininya tropis ya. Cuaca di sini tropis seperti di kita, ada hujan, ada panas. Tapi karena memang di sini itu pinggir laut, ya memang banyak kan panasnya. Nah, di sini itu kalau untuk turis ya, mancanegara, terus mancanegara atau Eropa lah, paling suka ke sini. Karena apa? Karena di sini itu memang pertamanya negara yang paling aman. Ya kan? Negara paling aman karena di sini itu kriminalitas itu sangat-sangat rendah sekali ya. Terus dia nyaman mau ngapain juga karena di sini alkohol pun dilegalkan ya, resmi di sini. Kita mau minum sampai mabuk pinggir jalan, gak ada orang yang peduli. Biaya hidup di sini itu sangat tinggi ya. Apalagi ini untuk warning nih untuk perokok berat, di sini tuh rokok sangat mahal sekali. Rokok di sini hanya aja satu aja rokok lokalnya, yaitu Maheking. Harga perbungkusnya itu Rp65 untuk 10 batang. Kalau kita mau beli Marlboro merah itu sekitar 145, Marlboro putih sekitar 160. Jadi sangat mahal sekali kalau rokok di sini. Dan juga untuk makanan. Untuk makanan di sini, kalau kita bekerja di sini ya, mungkin bis kita dapat makan dari perusahaan atau akomodasi. Kita free, gak mikirin apa-apa. Tapi kalau kita keluar, kita mau jajan, di sini itu take away ya. Pada umumnya itu take away di sini. Kalau kita mah warteg. Nah, satu warteg sekali makan itu satu porsi itu kalau di warteg ini sekitar 65 kalau full ya. Kalau misalkan ayam atau ayam kari lah sama nasi, atau kita kentang sama ayam ya sekitar 65 atau 70 gitu ya rata-ratanya. Nah, terus public transport di sini hanya mungkin taksi sama bus karena belum ada Gojek. Nggak ada Gojek di sini ya. Taksi sangat mahal. Saya tidak rekomendasikan itu. Saya rekomendasikan pakai bus kemana-mana. Karena di sini jauh dekat itu cuma Rp12. Mau keliling sampai ujung ke ujung kita tetap Rp12 ya. Agama di sini itu 90% itu Kristen ya. Katolik, Hindu, sama Islamnya itu sekitar gak nyampe 2% Islamnya di sini. Terus masjidnya juga untuk orang muslim itu hanya ada 2 ya negara itu. Yang satu di Victoria, Masjid Al-Nahyan ya. Terus satu lagi di Mount Glory, sekitar 5 kiloan lah dari Victoria itu berdekatan. Nah, jadi daerah-daerah lainnya itu gak ada lagi. Cuma itu aja 2 untuk kita yang muslim ya. Agak susah kita memang, kita mau Jumat, mau hari raya Idul Fitri harus ke kota, kita harus menyempatkan. Kalau nggak punya transport itu harus libur, karena nggak bisa seperti di kita naik angkot di mana-mana, nggak bisa di sini. Di sini ada jadwalnya, bosnya per jam sekian itu. Jadi kalau kita untuk kerja nggak terkejar. Nah, terus tentang icon di Seychelles ini, yaitu ada 2 ya. Coco de Mer satu, yaitu kelapa. Dia kelapa tapi kelapa itu seperti apa? Ini maaf nih, pantat. Seperti bentuknya pantat wanita ya. Terus satu lagi seperti penisnya pria. Jadi ada ceritanya dulunya, sejarahnya sampai terjadi apa begitu tuh. Itu pun hanya sejarah. Saya pun belum begitu baca yang benar ya. Benar apa tidaknya saya pun tidak ini. Terus yang kedua ada kura-kura besar, kura-kura purba, namanya itu Aldabra. Aldabra itu adanya di Peralin, jadi kita harus menyeberang lagi. Peralin, Ladig ada di situ ya. Terus di sini pantainya itu paling besar itu Bapalon. Kalau di Amerika Miami Beach-nya, di sini itu Bapalon paling famous, paling terkenal di Seychelles. Jadi turis-turis itu kalau yang ke sini itu pasti pergi ke Bapalon ya, karena memang paling panjang, paling besar, dan paling ramai di situ.
Nah, terus pantainya di sini itu pasirnya putih. Terus gunung-gunung itu granit, gunung batu granit, dia bertumpuk-tumpuk ya berundak-undak, itu asli, bukan diukir. Kalau di kita mungkin kayak di Belitung ya hampir seperti itulah. Tapi kalau di sini lebih unik lagi. Untuk orang Indonesia yang bekerja di sini, karena di sini kan nggak ada konsulat, jadi kalau kita ada perlu apa-apa dengan konsulat itu, kadang-kadang konsulat dari Kenya, dari Nairobi itu datang ke sini. Entah 6 bulan sekali, entah setahun sekali, ke sini ngecek kita ya. Terus kadang-kadang nelpon ke kita kalau kita mau pemilu, nih ditelepon tuh dari Kenya tuh, ditanya formulir apa-apa, dikasih formulir untuk mengisi, nanti ditanya. Nah, untuk pekerjaan di sini lowongan nih, siapa tahu ada orang yang kita yang mau apply di sini, mau lamar pekerja di sini ya. Kebanyakan di sini itu bekerja di hotel karena memang itu lingkungan wisatawan ya. Otomatis memang hotel nomor satu di sini pemasukannya, dan itu paling banyak lowongan kerja itu ya di hotel. Seperti spa yang pertama, chef, terus ya maintenance hotel untuk tukang kayu, technician IT apa-apa, itu selalu ada. Tiap hotel itu selalu ada orang Indonesia ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nih, kawan-kawan semuanya mau nyoba apply ke Sisel, sangat rekomendasi sekali buat saya, karena saya merasakan di sini udah lama. Kalau udah kerja di sini betah, karena standar gajinya juga lumayan. Saya aja di sini sebagai maintenance, saya pribadi ya kerja di well person, tapi ikut perusahaan konsultannya. Jadi kita punya pila sendiri di sana, nanti di sharing sama Procision di area Procision, tapi masih pila kita sendiri, belum di take over sama Procision. Nah, terus gajinya itu kalau di sini ya housekeeping atau apa ya, ya secara housekeeping chef itu ya sekitaran, udah housekeeping udah 800-an, paling rendah ya 500 600 itu. Kalau chef itu udah tinggi ya. Gajinya itu udah, kalau udah eksekutif apalagi udah 4.000 ke atas. Kalau udah sous chef atau yang asisten chef itu ya 1000-an, 1.200 ya dapat. Nah, macam-macam pekerjaan di sini itu selain chef di hotel ada juga perikanan. Perikanan itu seperti kita nyortir ikan ya. Nanti datang kapal Korea atau kapal dari mana saja itu bawa ikan, nah kita nanti disuruh kita yang bongkar, terus kita sortir. Nah, di situ banyak juga orang kita yang kerja sebagai di bagian perikanan ini. Terus di kapal juga ada juga banyak orang kita yang ada kapal barang yang sandar di Sisel tapi pergi ke pulau lain, pulau kecil seperti Deros, Pralin, Ladik itu ada. Terus ada lagi yang di guest house. Di guest house ini kerjanya bisa bawa pasangan kita. Nah, misalkan nih kita dapat job di guest house, terus kita ngobrol sama ownernya, saya boleh gak bawa pasangan sendiri gitu. Misalkan kalau laki-laki bawa istrinya, kalau istrinya bawa lakinya gitu kan, bawa suaminya. Nah, kita bakal dapat gaji sama-sama dapat gitu loh. Jadi kalau satu orang itu dapat 500 gajinya, otomatis berdua itu udah 1000. Udah dikasih akomodasi, udah dikasih libur, kasih makan, free di sana ya. Nah, terus terakhir untuk tiket ya, untuk tiket yang turis nih, kalau saya kan bekerja sini jadi perusahaan yang nanggung. Jadi nggak tahu sih sebenarnya nominal persisnya itu saya nggak tahu berapa ya. Tapi kalau untuk turis ini tuh memang agak mahal sih kalau dibandingkan ke Maldives atau ke Singapura atau ke negara lain seperti Thailand, itu ya sangat jauh sekali. Kesini itu kalau misalkan kita mau nyari yang paling murah itu harus transitnya kemana-mana. Ada yang transit ke Kenya, ke Nairobi, ada yang ke Azerbaijan pakai Ethiopian, ada juga yang ke Dubai, ada juga yang ke Qatar ya. Jadi itu pilihan mana aja yang nanti tiketnya dapat yang murah kemana. Kalau dulu masih ada Sri Lanka Airline, nah itu lebih murah dan lebih irit waktu dalam penerbangan ya. Kalau waktunya ininya sih agak sama sebenarnya karena kita transit 1 malam.
di Sri Lanka, tapi kita bisa istirahat dengan tenang di sana, bisa tidur di hotel selama 1 malam dan besoknya fresh terbang ke Indonesia dari Seychelles. Dari Seychelles itu ke Sri Lankanya 4 jam, dari Sri Lanka ke Indonesia itu 4 jam. Kalau lewat Dubai dari Seychelles itu 4 jam. Kadang-kadang transitnya itu selama 8 jam, terus terbang dari Dubai ke Indonesia itu 8 jam. Jadi agak-agak panjang sih. Ke Qatar pun ya hampir sama. Untuk sewa mobil, misalkan ya ada turis yang ke sini, orang-orang kita nyewa mobil itu di sini gak terlalu jauh sama di kita ya harganya itu. Mobil-mobil kecil itu ya sekitar 500-700 per hari, 24 jam lah itu ya. Mobil-mobil besar kayak Terios, Jeep itu udah 900 rupiah, 900 ribu kalau kita ya. Nah, direkomendasikan kalau di sini tuh memang sewa mobil sih ya, daripada kalau memang nggak bawa keluarga anak-anak kecil gitu, lebih senang kita sewa mobil. Tapi kalau untuk backpackeran lebih baik pakai bus, kemana-mana murah meriah, kita bisa berhenti di mana saja, bisa lihat ada apa namanya tempat bagus, kita berhenti itu hanya 12 rupiah saja, jauh dekat ya. Hanya kita perlu menyiapkan uang receh, uang koin, sudah kita bisa keliling kemana saja. Kalau ada pertanyaan apa-apa bisa komen di bawah ya. Nanti insya Allah saya akan jawab sebisa saya apa yang saya bisa jawab. Ya, silahkan. Kalau yang misalkan mau kerjanya di bidang apa, bisa sharing sama saya ya. Karena saya lihat di construction pun orang Indonesia ada. Terus di hotel-hotel itu udah pasti, setiap hotel itu selalu ada.